Halo rekan-rekan diskusi investasi, gimana kabarnya? Semoga kabar kita semua baik-baik saja ya. Di episode kali ini, saya akan bahas topik investasi saham. Topiknya cocok banget nih buat teman-teman yang baru mau mulai belajar berinvestasi saham. Jadi selain reksadana, teman-teman juga bisa belajar berinvestasi saham dari channel ini. Yuk langsung kita mulai ya videonya. Dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Ada good news nih buat teman-teman. Di video ini, saya akan melakukan screening saham-saham berfundamental bagus yang menurut saya layak investasi. Semoga bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi saham. Karena dengan memilih saham-saham berfundamental bagus, kita bisa tetap tenang meskipun saham-saham yang kita miliki saat ini sedang turun. Seperti yang kita tahu, IHSG sampai saat ini sudah turun lebih dari 20% ke angka 4.900-an dari awal tahun di sekitar 6.300. Bahkan sempat menyentuh angka 3.940 di bulan Maret 2020, atau turun 40% lebih. Untuk teman-teman yang investasi saham dan banyak membeli di tahun 2018 sampai 2019, kemungkinan saat ini kondisinya masih merah atau floating loss. Saya pun mengalami hal yang sama. Beberapa emiten saham yang saya beli di 2018-2019, di Maret kemarin sempat turun 40%, bahkan ada yang minus 50%. Tapi sebetulnya saya tidak terlalu khawatir dengan penurunan ini. Saya malah terus melakukan pembelian ketika harganya sedang turun, atau averaging down. Artinya saya membeli perusahaan itu dengan harga yang lebih murah. Coba teman-teman bayangin, perusahaan yang sama, kualitas SDM yang sama, kinerja perusahaan yang masih baik, dan yang paling penting perusahaan itu tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan, tapi harga sahamnya didiskon hingga 50% atau setengah harga. Saya sebagai investor sih senang banget bisa membeli perusahaan baik di harga yang relatif lebih murah. Lagi-lagi saya akan mengutip quotes dari Pak Lo Keng Hong. Di beberapa seminarnya, beliau berkali-kali bilang invest in bad times, sell in good times, and you will get rich. Artinya Pak Lo Keng Hong justru menyarankan kita untuk membeli saham di saat pasar saham sedang turun atau tidak menarik. Ini yang dimaksud bad times. Menurut saya, saat ini pasar sedang dalam fase bad times. Dibuktikan dengan penurunan IHSG yang sempat turun 43% di Maret 2020. Penurunan kali ini lumayan dalam ya. Kurang lebih bisa disamakan dengan penurunan saat krisis 98, di mana saat itu IHSG turun 64% dari 736 jadi 275. Lalu di 2008 terjadi lagi krisis keuangan global yang membuat IHSG sempat turun dari 2.830 turun ke 1.100-an. Itu turunnya 56%. Diskon gede-gedean banget kan? Saat krisis, terlihat IHSG memang turun sangat drastis. Tahun 98 dan 2008 adalah tahun yang suram bagi para investor. Dari sebuah krisis, ada orang-orang yang gagal dan rugi memang ada. Tapi, ada juga pemenang-pemenang dan orang kaya baru yang berhasil memanfaatkan momentum penurunan IHSG saat krisis. Kita lihat ya buktinya. Jadi dari data ini bisa kita lihat, IHSG sudah naik berkali-kali lipat dibanding krisis-krisis yang kemarin. Coba teman-teman lihat harga BBCA, UNVR, dan TLKM saat krisis di 98 atau 2008. Bandingkan dengan harganya saat ini. Saya kasih beberapa datanya ya. Jadi Bank BCA di Oktober 2008 harganya itu 2.000. Kemudian di Januari 2020 harganya menyentuh 35.300. Sedangkan Unilever harganya 1.220 di Januari 2008, krisis 2008. Tapi di Januari 2018 harganya itu naik sampai 11.600. Lanjut satu lagi, Telkom harganya Rp970 di Oktober 2008 saat krisis 2008. Kemudian di Agustus 2017 setelah recover, harganya naik jadi 4.840. Naiknya tuh banyak banget. Tapi gimana caranya kita bisa tetap tenang dan menunggu? Padahal saham yang kita punya itu sedang turun merah berdarah-darah banget. Makanya ada 2 poin penting yang akan selalu saya pegang sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham.
Yang pertama adalah fundamental perusahaan, dan yang kedua adalah dividen. Untuk teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi saham, sangat wajar apabila teman-teman masih ragu dan mungkin bingung memilih saham mana yang bagus. Karena teman-teman harus melakukan analisa fundamental perusahaan secara menyeluruh, mulai dari laporan keuangan, PER, PBV, kebijakan perusahaan, rasio hutang, jajaran manajemen, dan masih banyak lagi yang lain. Analisa fundamental ini akan cukup memakan waktu, pikiran, dan tenaga teman-teman. Bayangin aja, ada hampir 700 saham yang harus kita analisa satu persatu. Jadi bisa-bisa pusing duluan nih sebelum beli. Tapi saat ini saya akan coba bantu teman-teman mencarikan saham berfundamental bagus dan layak investasi, menggunakan metode pemilihan saham yang sederhana dan cocok untuk investor pemula. Tapi perlu diingat, ini hanya screening awal saja ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Yuk kita langsung mulai screeningnya. Sumber data yang saya pakai, teman-teman juga bisa akses di idx.co.id. Nah, ini adalah website resmi Bursa Saham Indonesia. Pastinya sumber ini adalah sumber yang bagus dan bisa dipercaya. Setelah masuk ke websitenya, teman-teman bisa langsung pilih produk, pencet di sini, lalu pilih indeks yang ada di sini, kemudian kita klik indeksnya. Setelah itu akan muncul list 34 indeks yang tercatat di IDX. Jadi indeks ini adalah kumpulan saham-saham ya. Kita langsung aja fokus ke 3 indeks. Yang pertama adalah indeks IDX Value 30, yang isinya adalah 30 emiten saham under value, yang liquid dan kinerja keuangannya bagus. Indeks yang kedua adalah IDX Growth 30. Ini isinya 30 emiten saham yang laba perusahaannya terus meningkat, growth, tentunya diiringi dengan kinerja keuangan yang bagus. Lalu indeks ketiga adalah IDX High Dividend 20. Nah, indeks ini isinya 20 saham yang membagikan dividen secara konsisten dengan yield besar. Nah, 3 indeks ini adalah indeks yang bisa sangat membantu kita dalam memilih saham yang bagus dan layak investasi. Jadi istilahnya isi dari 3 indeks ini tuh sudah diseleksi sama Bursa Saham Indonesia. Diseleksi kinerjanya, bagus nih, oh ini masuknya ke sini. Oke, lalu kita download ya list saham pada ketiga indeks ini. Cara downloadnya, kita tinggal masuk, klik data pasar, lalu pilih indeks saham. Kemudian pada kolom kode indeks ini, kita masukkan satu-satu, contohnya IDX High Dividend 20. Setelah kita pencet, kita download filenya. Nanti filenya akan tersimpan di komputer kita atau di HP kita. Kemudian lanjut lagi, kita pilih IDX V30 atau Value 30. Kita download juga ya, langsung kita download aja. Kemudian yang terakhir IDX G30 atau Growth 30. Nah, ini kita download juga. Oke, setelah kita download, nanti akan terlihat tuh saham-saham yang masuk ke indeks Growth. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian saham-saham yang masuk ke indeks Value, teman-teman bisa lihat juga di sini. Lalu indeks High Dividend, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ntar filenya terpisah, tapi supaya gampang lihatnya, saya sudah rangkumkan saham-saham ini ke spreadsheet Excel. Yuk, kita langsung pindah ya ke sana. Nah, di spreadsheet Excel ini, saya sudah gabungkan list saham-sahamnya. Ini adalah list saham growth, ini adalah list saham value, dan ini adalah list saham high dividend. Dari ketiga kategori ini, saya kumpulkan nih, terlihat Bank BNI atau BBNI adalah saham terbaik yang ada di sini. Di mana BBNI ini masuk ke ketiga persyaratan ini, yaitu pertumbuhan labanya bagus, growth-nya bagus, harga sahamnya masih murah, under value, dan saham Bank BNI ini juga rutin membagikan dividen dengan yield yang lumayan besar. Untuk saham growth dan dividen, kita dapat 9 saham. Di sini ada Bank BCA, Bank BRI, Charon Pokpan, Indofood, Indosemen, Kalbe Farma, Telkom, Sarana Menara Nusantara, dan Unilever. Saham-saham ini memiliki pertumbuhan laba yang bagus dan rutin membagikan dividen. Kemudian di kategori value dan dividen, kita dapat 5 saham nih. Ada Adaro, Indo Tambang Raya Megah, Perusahaan Gas Negara, Bukit Asam, dan United Tractor. Saham-saham ini masih dihargai murah atau under value, serta rutin membagikan dividen.
Nah, dari antara saham-saham ini, saya sudah menyeleksi lagi, saya sudah memilih lagi beberapa saham yang saya rekomendasikan atau saham-saham yang akan saya beli juga. Kalau dari sektor perbankan, ada saham Bank BNI dan Bank BRI. Ini bagus ya, jaringan ATM-nya ada di seluruh Indonesia dengan jumlah nasabah lebih dari 100 juta. Mungkin teman-teman juga salah satu nasabah dari kedua bank ini. Kemudian Charon Pokpan juga bagus, dia bisnisnya pakan ternak serta pengolahannya sampai jadi produk makanan baku yang banyak kita lihat di pasaran. Beberapa di antaranya ada Fiesta Nugget dan Champ. Kita pasti pernah kok lihat produk-produk ini di supermarket, minimarket, hingga pasar-pasar. Indofood juga bagus ya, kita semua pasti udah tahu deh produknya. Lalu Kalbe Farma ini bagus juga, ini salah satu market leader di bidang kesehatan dan obat-obatan. Teman-teman pernah kan beli produk-produknya Kalbe Farma? Kemudian industri telekomunikasi, kita dapat dua emiten saham, yaitu Telkom yang sangat terkenal sebagai market leader melalui produk Telkomsel, dan Sarana Menara Nusantara yang sangat berprospek juga bisnisnya. Bisnisnya itu penyewaan dan perawatan menara telekomunikasi. Coba bayangin aja kalau nggak ada internet. Wifi mati 10 menit aja udah kesel banget ya. Lalu perusahaan gas negara yang produknya dipakai seluruh masyarakat, pasti di rumah kita ada tuh tabung-tabung gas LPG kan buat masak. Nah, itu produknya Pegas. Ada juga PT Bukit Asam di industri tambang batubara. Nah, batubara dari Bukit Asam ini disuplai ke PLN untuk membangkit listrik yang kita pakai setiap hari. Total kita dapat nih 9 saham bagus yang layak investasi. Ya, kita sih sebenarnya bisa lihat kehidupan kita tuh deket banget sama produk-produk perusahaan ini. Bahkan mungkin bisa dibilang kita tuh bergantung banget sama produk-produk perusahaan ini. Nggak mungkin dong kita berhenti pakai listrik PLN, berhenti beli gas LPG, atau berhenti makan Indomie yang enak itu. Jadi intinya selama produk dan layanan perusahaan ini masih dipakai, perusahaan ini akan terus menghasilkan keuntungan dan terus bertumbuh. Saya akan mengupdate terus ya list saham-saham yang bagus dan layak investasi. Karena tentunya kinerja masa lalu belum tentu mencerminkan kinerja masa depan. Ada kemungkinan saham-saham ini kinerjanya menurun dan mungkin berhenti bagi dividen. Maka bisa jadi beberapa saham akan dicoret atau digantikan oleh saham-saham lainnya yang lebih berprospek. Pastinya teman-teman perlu dalami dan cari informasi lebih lanjut ya. Ini hanya informasi dan referensi awal saja. Semoga bisa membantu dan membuat kita profit selalu. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.